Oke, ini adalah part kedua dari tutorial Photoshop basic ya atau Photoshop dasar. Jadi buat teman-teman yang belum ngikutin sebelum ini bisa dicari aja yang part pertama ya. Saya kan buat part by part dari yang bener-bener dasar pengenalan Adobe Photoshop sampai yang bener-bener nanti nggak tahu sampai berapa part ya teman-teman ya. Jadi singkat-singkat aja. Jadi yang belum ngikutin silahkan dicek di video sebelumnya. Oke, di part kedua ini saya akan coba sedikit men-sharing atau membagikan buat teman-teman yaitu pengenalan tentang di menu tool di sebelah kiri ini ya. Di sini di toolbox sebelah kiri yaitu keluarga dari rectangular dan lasso tool ya, teman-teman ya. Jadi kalau move ini kan untuk menggerakkan ya. Jadi mungkin saya ajarkan tentang move dan keluarga rectangular marquee tool dan lasso tool ya. Jadi di sini saya akan coba import dulu sebagai contoh ya. Ada 3 gambar yaitu wanita berambut pendek. Di sini ada bidang-bidang 2 dimensi ya. Di sini juga ada ujung pensil ya. Saya masukkan semuanya. Dan di sini teman-teman saya akan pertama yaitu tentang move ya. Dan ingat sekali lagi Adobe Photoshop itu dibiasakan teman-teman bermain layer to layer ya. Jadi bukan beda dengan vektor seperti Corel Draw ataupun yang lain ya. Jadi di sini dibiasakan bermain layer to layer. Nanti next saya akan coba ajarkan apa itu layer ya. Oke, di sini setelah diimport biasakan dulu dicek di layer background ya di sebelah kanan ini ya. Di area sebelah kanan ini biasanya kalau kita sudah import sebelum kita mengedit selanjutnya jangan lupa pasti ada dicek dulu ada icon gembok ya. Di sini teman-teman harus hilangkan supaya nanti ngeditnya itu bisa nggak dipersulit ya. Biasanya gembok ini biasanya ada yang dipersulit. Misalkan seperti ini ya, saya buat move ya. Saya ganti move, saya mau geser-geser ini nggak bisa. Nanti pasti ada notifikasi seperti ini, called not use the move tool because the layer is locked. Jadi di sini masih dikunci ya. Jadi teman-teman nggak bisa digeser-geser. Jadi setelah diimport harus cek di layernya. Kita bisa hilangkan icon gembok ini dengan klik kiri 2 kali pada mouse. Langsung kita klik OK, nggak usah dirubah-rubah dan dia akan hilang. Setelah dihilang, teman-teman bisa geser tuh kan, bisa ya, bisa digeser-geser ya. Yang tadi kan nggak bisa ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan di sini saya akan coba kegunaannya yang pertama yaitu dari keluarga rectangular. Di sini ada rectangular marquee tool. Ada elliptical marquee tool, ada single row marquee tool dan single column marquee tool ya. Di sini saya akan jelaskan 2 aja, yang di sini kan ibarat hampir sama ya. Kegunaannya mungkin next buat teman-teman pasti akan banyak kegunaannya. Oke, yang pertama rectangular marquee tool, namanya aja rectangular ya. Jadi dia nggak ada sisi-sisi roundnya seperti elliptical ya. Jadi ini rectangular ini bisa buat menseleksi bidang yang kotak atau persegi. Tapi bukan yang lingkaran ya. Jadi mau mengambil diseleksi, misalkan di sini ada bangun kotak ya. Misalkan teman-teman mau seleksi misalkan. Jadi di sini saya zoom dulu, zoomnya yaitu dengan Ctrl plus seperti ini, Ctrl plus seperti ini ya. Dan untuk ditekan spasi supaya kita ada icon tangan, kita bisa geser dengan klik kiri ditahan mouse ya. Ini dengan spasi ya. Jadi kalau di zoom biasanya kan teman-teman kesulitan lihat yang bagian yang atas. Tekan spasi nanti bisa digeser. Oke, di sini saya ajarkan rectangular marquee tool untuk misalkan mau menseleksi, mau mengambil atau menduplikat yang kotak tengah ya. Tinggal diklik, cari ujungnya sebelah kiri, tahan mouse kiri, baru teman-teman bisa tarik ya, teman-teman. Seperti ini dipasin. Misalkan ya, kalau sudah kita lepas, kita bisa geser pakai move ya. Dan ini teman-teman udah hilang ya. Ini contohnya ya untuk menseleksi. Oke, kita Ctrl Z. Tadi kan ingin kita menduplikat. Jadi kalau udah diduplikat seperti ini ya, kita bisa dengan Ctrl J diduplikat ya, dan dia akan jadi sebuah layer baru dan kita punya bagian bidang kotak baru ya. Ini untuk seleksi kegunaan marquee tool, rectangular marquee tool buat bidang yang kotak untuk menseleksi ataupun kita meng-cutting gambar yang persegi ya, atau kotak ya. Oke, ini saya hilangkan di sini. Dan untuk ngebuat kotak seperti ini kita bisa menggunakan rectangular. Selain untuk menseleksi atau mengcutting sebuah bidang, kita juga bisa membuat, misalkan di sini kita buat rectangular marquee tool, kita buat new layer di sini. Usahakan buat new layer ya teman-teman ya. Kita buat new layer di sini.
kita namakan layernya misalkan kotak ya teman-teman ya. Oke, kita namakan kotak. Baru kita kalau ingin kotak, tahan shift ya, tahan shift dulu, baru klik kiri mouse tahan. Teman-teman bisa lihat dia nggak akan berubah. Kalau kita tahan shift ya seperti ini, kita tinggal sesuaikan ukurannya ya. Tapi kalau nggak ditahan shift, dia akan jadinya bisa persegi panjang seperti itu ya. Tapi kalau ingin seperti kotak, square, tahan shift dan dia akan jadi kotak. Oke, misalkan seperti ini ya, kita lepas mouse-nya, kita lepas shift-nya, baru kita warnain. Nah, seperti ini. Ini kita warnain mau warna apa? Merah misalkan. Oke, tumpahkan aja dengan paint bucket tool dan selesai. Jadi kotak warna merah. Jadi kegunaan rectangular ini bisa untuk menseleksi dan ngebuat gambar juga ya, teman-teman ya. Oke, di sini juga ada elliptical marquee tool, sebenarnya sama sih. Kita bisa ngebuat apa itu pola bentuk bulat ataupun yang sedikit agak lonjong ya, elips seperti ini ya, atau telur ya. Misalkan kita mau menseleksi seperti ini, oke ditahan aja. Nah, seperti ini misalkan. Ini buat contoh aja ya. Oke, seperti ini kita aktifkan layer yang kita cutting tadi, kita ambil yang gambar telur ini, kita bisa kontrol J dan hasilnya sama seperti yang tadi ya, teman-teman ya. Dan misalkan kalau ingin kita ngebuat elip apa itu gambar bidang telur seperti ini, kita buat new layer di sini. Kita pakai menggunakan elliptical, jangan ditahan shift-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tinggal warnain dan ini seperti ini. Jadi kegunaannya sama, cuma rectangular itu bukan round sisi-sisinya, tapi garis lurus ya, kotak atau persegi panjang. Dan ini kegunaan rectangular dan elliptical udah selesai ya, teman-teman harus paham teman-teman. Dan untuk menghilangkan seleksi tadi, misalkan seperti ini ya, ini kan ada seleksi nih, kita nggak bisa langsung itu, kita bisa menekan Ctrl D atau diselect ya, D, Ctrl D, dadu teman-teman. Seleksi seperti ini ya teman-teman ya, itu bisa apa itu bisa ke menu select atas, kita bisa diselect juga bisa, shortcutnya Ctrl D ya. Oke, mungkin segitu dulu aja tentang rectangular marquee tool, move dan apa itu elliptical ya teman-teman ya. Di part selanjutnya saya akan coba mengajarkan keluarga lasso tool, polygonal dan magnetic tool ya. Magnetic lasso tool. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Ikutin terus yang belum ngikutin, yang masih baru belajar, ikutin yang dari part pertama dan sampai selanjutnya, part selanjutnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.